Nah, hari ini bakal seru banget kita di chapter ke-14. Kenapa seru? Karena hari ini kita akan bahas makanan, cuy. Shalom, Haverim, Makore. Ketemu lagi dengan your corny classmates. Teman sekelas Anda yang jayus. Nah, hari ini bakal seru banget kita di chapter ke-14. Kenapa seru? Karena hari ini kita akan bahas makanan, cuy. Jadi ini food kedua ya. Food pertama sudah pernah kita bahas sebelumnya ya di sini. Ini sekarang food 2. Ketika saya akses untuk food 2, ini tidak ada bagian teorinya ya. Jadi kalau pengguna Android ini Anda bisa lihat bagian teorinya atau tipsnya harus dengan akses via browser. Jadi di aplikasinya tidak tersedia bagian teorinya. Saya nggak tahu kalau iOS ya, mungkin bisa langsung dari aplikasi. Sebagai gantinya, saya nggak bisa memunculkan teori karena sepertinya ini akan lebih ke kosakata dan kita hanya akan menggunakan grammar-grammar yang mungkin sudah pernah kita pelajari sebelumnya pastinya ya. Jadi saya akan pakai kesempatan sesi ini untuk menampilkan di sisi kiri kanan layar credential saya saja. Ya. Mungkin ada yang nanya nih, ini si Felix nih, emang dia bisa apa bahasa Ibrani? Oh, pura-pura bisa kali gitu. Ya memang saya belum punya kesempatan untuk cari informasi dan mengambil sertifikasi formal internasional ya untuk bahasa Ibrani. Tapi setidaknya untuk penggunaan di aplikasi Duolingo yang juga sudah banyak diakui sebagai aplikasi belajar yang paling banyak di-download ya di Android. Di sini teman-teman bisa lihat, jadi yang sudah berwarna ini adalah kurang lebih 40-an chapter yang sudah saya selesaikan dengan level yang berbeda-beda, masih bisa di-upgrade levelnya. Dan yang abu-abu ini yang belum ya. Jadi masih cukup banyak juga sih, tapi ya lumayan lah. Oke. Jadi kalau untuk kosakata makanan-makanan yang general ya, makanan-makanan yang umum, alat-alat masak, alat-alat makan, dapur, memanggang, memasak, saus, alat-alat makan, perkakas, dan resep masakan, menu, kata sifat yang terkait makanan, enak, tidak enak, pedas, manis, asam, dingin, panas, ya kurang lebih saya tahu. Oke, langsung kita mulai saja. Kita pakai yang mana nih ya? Kita coba regular practice dulu ya. Tasbonatril. Kiara itu mangkok. יש לי קערה. יש לי קערה. יש לי. Yes itu ada. Li itu pada saya. Sufiks ya, kata kepemilikan. Jadi ada pada saya artinya saya punya ya. I have. Kiara, I have a bowl. Saya mempunyai sebuah mangkok. T. Ini bacain taf he, T, T. Teh. Mirip ya dengan bahasa Indonesia. אתם צמחוניים? Atem simkonim, Anda jamak maskulin. Karena pertanyaan jadi are you. Simkonim ini jamak karena subjeknya jamak, vegetarian. Apakah Anda semua vegetarian? Simkhoni. Ya, singularnya simkhoni. This is a tasty cookie. Karena cookie itu tunggalnya ugia, jadi feminin. Jadi this is-nya tidak bisa pakai z ya, harus pakai zot. Zot adalah bentuk femininnya untuk this is. Jadi ya, this is, that is pun ada gendernya, ada maskulin dan femininnya. Jadi zot ini adalah tasty cookie. Bahasa Ibrani mirip seperti bahasa Indonesia dalam hal menempatkan direct dan indirect object. Jadi kalau bahasa Indonesia kan direct objeknya selalu akan duluan ya. Dalam hal ini kuenya. Jadi kue yang enak gitu. Jadi bahasa Ibrani juga gitu. Dia akan ambil kuenya dulu, cookie atau biskuit atau kue kering. Itu ugia. Lihat mana? Oh ya, ini ugia. Tasty.
Jadi karena dia feminin, dari kedengaran bunyinya secara general, kalau bunyinya akhiran A, ini biasanya ya, tidak selalu, biasanya feminin. Ugia jadi kita anggap ini feminin, maka tasty, taim, bentuk asli untuk maskulinnya kita harus convert jadi teima. Teima. Oke. Zot, ugia, teima. זאת כף או כפית? Zot, oke. Sekali lagi ini feminin. Kaf apa? Kaf sendok. Ini pertanyaan, jadi is this a spoon? Oh, kapit. Kapit itu spoon juga, tapi sendok teh ya. Jadi sendok yang lebih kecil. Biasanya kalau dikasih bunyi i dari kata yang sama, itu biasanya adalah versi kecilnya. Jadi seperti contohnya uga, itu kan cake. Kalau ugia, dia jadi cookies atau biskuit ya. Jadi mengecil kan ya. Nah, ini juga kaf, kapit. Nah, kita kasih i, jadi sendok yang lebih kecil, teaspoon ya. O, ini atau ya, or. So, is this a spoon or a teaspoon? Kapit, teaspoon. Sendok yang lebih kecil. Are you eating your cookie? Oke, pertanyaan ya. Tapi biasanya bentuknya seperti positif aja gitu kalau di bahasa Ibrani. Coba kita pakai at. Ini artinya feminin ya. Kamu feminin singular. Eatingnya ochel jadi ochelet ya. Harus jadi ochelet. At ochelet your cookie. Jadi objeknya dulu ya, cookie, ugia. Tapi harus pakai ha ugia definite, the cookie. Ha ugia, your, milikmu. Di sini feminine singular. Jadi shelach. Jadi ha ugia shelach. Oke, ini kata pemilik untuk kata kepemilikan untuk feminin singular. Singular orang kedua ya. זה הקמח שלי. זה הקמח שלי. This is sheli artinya my ya, milikku. This is my kemach, tepung, flour. He drinks alcoholic beverages. He who ya, drinks shote. Who shote alcoholic beverages. Jadi kalau istilah bahasa Ibraninya lain ya. Jadi bukan ada juga sih kata alkoholi ya kalau nggak salah ada. Tapi istilah yang lebih umum adalah mashkaot harifim. Mashkaotnya sendiri beverages atau minuman apapun ya. Ini juga bentuk jamak ya, ot. Alkoholiknya tidak diterjemahkan sebagai minuman beralkohol, tapi minuman yang bercita rasa kuat atau tajam, strong drink gitu ya kalau di bahasa Inggris. Jadi harifim. Jadi kata harifim ini sendiri juga jamak dari harif. Harifnya sendiri in general bisa juga berarti spicy, hot and spicy, seperti pedasnya cabai, pedasnya lada gitu. Tapi di bahasa Ibrani harif ini juga bisa berarti strong taste. הוא שותה משקאות חריפים. אני רוצה את המצרכים. אני רוצה את המצרכים. מצרכים. Saya menginginkan at itu otomatis kata penghubung karena ada ha di situ. Mitzrachim itu ingredients kalau nggak salah ya, bahan baku gitu ya. Oke, betul ya. I want the ingredients. Maskulin tunggal ya, karena hotse kata keduanya. I want teaspoons. Oh sorry, we want teaspoon. Anaknu, we ya. Artinya want-nya dari hotse jadi hotsim. Anaknu hotsim, teaspoons. Kapiot ya, karena teaspoons di sini jamak ya. Jadi kapit jadi kapiot. Ot. Jamak. Jadi ini feminin. קמח, תפוח אדמה. Kemah, tapuah, adama. Kemah itu tepung, tapuah, adama. Tapuah sendiri apel, adama itu tanah, ground, soil. Jadi tapuah adama ini kentang. Jadi apel dari dalam tanah. Itu istilah literalinya, tapi yang dimaksud adalah kentang. Jadi tepung kentang, potato flour. We do not have the ingredients for soup. We don't have itu tidak ada. Jadi tidak ada itu ain. Ain lanu. Lanu ini
bentuk kepemilikan dari kami. אין לנו, jadi tidak ada pada kami, jadi we don't have. אין לנו, the ingredients for the soup. Tadi ingredients adalah מצרכים for soup. אין לנו את, kita pakai at dulu, at המצרכים למרק. מצרכים, bahan, ingredients, למרק, maraknya sendiri sup. Ada awalan lamet di situ, למרק, jadi on or about or regarding the soup, kayak gitu ya. Jadi sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan supnya itu, dalam hal ini ingredientsnya. Jadi מצרכים למרק. אין לנו את המצרכים למרק. אנחנו רוצים כפיות. Oke. Sepertinya sudah ya tadi. T. אנחנו שותים תה. אנחנו שותים תה. We drink a tea. We drink tea. האם היא אוהבת אבוקדו? Haim, hati-hati nih haim ya. Apakah penanda interrogatif pertanyaan. Haim, hi, apakah dia perempuan? Ohevet, otomatis menyukai dalam bentuk feminin singular. Avocado. Avocado seperti bahasa Inggris alpukat. Apakah dia menyukai alpukat? אני צמחוני. Ani simhoni. Saya adalah seorang vegetarian. I am a vegetarian. Oh, ada salah tulis ya? Oh iya sorry. Sadi tanpa yot ya. Sadi mem het vav nun yot. Avocado and lemon, alpukat dan lemon. Avocado, v limon, v-nya dan vav ya, limon, lemon. Beer is a beverage. Bira is a, jadi kalau di bahasa Ibrani itu is-nya harus kita bayangkan sebagai it is. Jadi kita harus memilih antara he atau who, karena di bahasa Ibrani nggak ada it. Jadi dia langsung penandanya seperti he atau she gitu. Jadi bira ini kebetulan saya udah hafal ya, kalau bira ini feminin dari bunyinya juga. Jadi he ya, seperti she seolah-olah. He, jadi ini artinya adalah bir itu adalah gitu ya. Nggak diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, otomatis kalau dia bentuknya singular artinya itu sebuah, seekor, seorang gitu ya, tunggal. Jadi nya tidak ada, langsung kita tulis bahasa Ibraninya beverage, itu mashka bentuk tunggal. Kalau tadi kan mashkaot itu jamak, ini tunggal. Birahi mashka. Oke teman-teman, itu tadi regular practice. Saya belum nyoba yang hard ya. Kalau hard practice ini adalah mengulang pertanyaan-pertanyaan yang pernah kita lakukan tapi yang dulu kita jawab salah gitu. Jadi yang salah diulang semua. Jadi ini memang lebih sulit. Nanti coba di kesempatan yang lain saya akan ambil waktu untuk bikin hard practice ini. Akan lebih menarik seharusnya. Tapi saya pikir sebaiknya kita ambil regular dulu supaya teman-teman yang menonton juga tidak overwhelm ya, tidak terlalu tiba-tiba kok susah sekali, kok saya nggak tahu kata ini dan itu gitu ya. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti saya buatkan, entah apakah nanti dianggap sebagai chapter 15 atau di lain kesempatan. Mungkin kita akan teruskan ke clothing dulu nanti untuk pertemuan ke berapa? Ke-15. Terima kasih buat atensinya. Seperti biasa, silakan teman-teman mensupport konten dan channel saya ini supaya makin semangat ya, kita bisa membuat konten-konten baru karena dapat dukungan dari teman-teman. Jadi silakan like, silakan komen, dislike juga nggak apa-apa, paling nggak saya bisa tahu bahwa teman-teman engage ke dalam konten ini. Silakan komen, silakan like, silakan subscribe, silakan juga kalau bisa bagikan, siapa tahu ada teman-teman yang akan tertarik dan dapat benefit dari eksplorasi bersama bahasa Ibrani ini.
Terima kasih teman-teman. Toda raba. Stay safe, stay healthy. God bless you all. Shalom.